Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anawayu Priyadi dari 12 IPA 1 absen 23. Di sini saya akan membahas kasus tentang pembunuhan kopi sianida Jessica Mirna. Sumber artikel dari watakota.tribunnews.com yang berjudul Penegakan Hukum Kasus Mirna. Motif dari pelaku sendiri yaitu kecemburuan atau iri dan dendam terhadap korban. Korban yang bernama Wayan Mirna Salihin berusia 27 tahun. Tersangka awal yang ditetapkan oleh jaksa yaitu Hani yang merupakan sahabat dan juga saksi mata dari kejadian tersebut. Yang kedua ada Agus Triyono yang merupakan pelayan dari Cafe Olivier dan juga Jessica Mirna yang merupakan sahabat dari tersangka dan juga saksi dari kejadian tersebut. Tersangka akhir yang ditetapkan oleh jaksa setelah mengumpulkan bukti yaitu Jessica Kumala Wongso. Alat yang digunakan oleh tersangka yaitu memasukkan sianida ke dalam es kopi Vietnam milik korban. Waktu kejadian yaitu pada tanggal 6 Januari 2016 yang bertepatan pada Cafe Olivier Grand Indonesia di Jakarta Pusat. Kasus ini melibatkan 46 saksi dan sidang sebanyak 31 kali. Tersangka juga memiliki catatan kriminal yaitu 4 kali percobaan bunuh diri di Australia dan juga ancaman pembunuhan terhadap mantan kekasihnya Patrick O'Connor dan juga mantan bosnya. Menurut pendapat saya tentang artikel ini serta riset yang saya lakukan terhadap kasus ini, terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi. Yang pertama, tidak ditemukannya sianida pada barang milik Jessica. Tetapi ada hal yang sedikit mencurigakan. Saat setelah kejadian, Jessica pulang ke rumah dan meminta asistennya untuk membuang celana jeansnya yang tadi ia pakai pada saat di tempat kejadian tersebut dengan alasan celananya sobek. Dan sayangnya, asisten tersebut yang diminta untuk membuang celana itu tidak dihadirkan dalam proses persidangan. Padahal bisa ditelusuri lebih lanjut di mana ia membuang celana tersebut karena siapa tahu di celana tersebut ada bukti penting ataupun jejak sianida yang ditinggalkan oleh Jessica. Yang kedua, polisi terlalu fokus pada zat sianida yang padahal bisa jadi Mirna meninggal bukan karena zat tersebut. Mungkin kopi ini mengandung sianida tetapi dengan dosis atau jumlah yang sedikit. Namun ada zat lain yang mana ini sayang sekali tidak dijelaskan oleh polisi karena pihak dari keluarga tidak ingin melanjutkan proses otopsi. Yang ketiga, tidak ditemukannya bukti bahwa Mirna meninggal diakibatkan oleh sianida. Karena menurut saya bisa jadi sianida yang ditemukan di dalam tubuh korban tersebut adalah hasil atau efek dari formalin atau zat yang digunakan untuk mengawetkan jenazah. Berdasarkan ciri-ciri dan efek yang dirasakan oleh korban dan temannya pada saat setelah mencicipi minuman tersebut, mereka merasa seperti terbakar dan menyibas-nyibaskan mulutnya. Dan kepolisian mencurigai bahwa sebenarnya yang digunakan ini bukanlah sianida, melainkan Lice Crystal atau NaOH atau HCl karena kopi tidak akan berubah warna jika yang digunakan adalah sianida, tetapi berbeda dengan Lice Crystal. Lice Crystal ini bersifat mengubah warna menjadi lebih kuning. Yang keempat, menurut saya banyak mishandling dalam penanganan kasus ini, mulai dari cara penanganan saksi-saksi dan proses otopsinya yang terlalu terburu-buru sehingga missteps. Dan banyak protokol yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP-nya. Dan juga polisi dinilai sangat lambat saat mencari bukti dan mengungkap motif dari pelaku. Yang kelima, jaksa dinilai subjektif atau tanggung dalam memberikan putusan hukum yang mana tersangka hanya dijatuhkan 20 tahun penjara. Padahal, jika dilihat dari kasusnya, Jessica terjerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup. Masukan dan solusi yang dapat saya berikan, lebih baik polisi jangan terlalu terburu-buru dalam menangani kasus agar bukti-bukti yang mungkin disembunyikan sedemikian rupa oleh pelaku dapat terungkap. Lalu jaksa harusnya bersifat objektif dalam memberikan putusan hukum atau vonis terhadap tersangka. Mungkin jika diadakan otopsi lebih lanjut akan diketahui lebih jelas penyebab kematian dari korban tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syendak Suwarno.
dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menganalisis artikel dari jawapost.com yang berjudul Amnesti, Kecam Tindakan Represif Kepolisian Hadapi Pendemo Omnibus Law. Pertama-tama, saya akan membaca artikelnya tersebut. Amnesty International Indonesia mendesak aparat kepolisian untuk menghentikan penggunaan kekuatan berlebih dalam menghadapi para pengunjuk rasa. Pemerintah Indonesia harus memastikan terwujudnya penghormatan penuh atas meluasnya demonstrasi menyikapi pengesahan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Pernyataan ini menyusul laporan adanya insiden kekerasan dan penangkapan terhadap ratusan pengunjuk rasa di berbagai kota selama 6-8 Oktober 2020. Sebab berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa sebagai protes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Demonstrasi adalah pelaksanaan hak asasi manusia atas kemerdekaan berekspresi dan berkumpul secara damai. Pihak berwenang harus memperbolehkan setiap warga masyarakat, baik buruh, petani, maupun mahasiswa dan pelajar Indonesia untuk bisa berdemonstrasi secara bebas dan damai, kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya. Aparat keamanan harus menahan diri untuk menggunakan kekuatan yang tidak perlu, berlebihan, atau eksesif, apalagi jika sampai mengintimidasi demonstran, sambungnya. Catatan Amnesty tak segan aparat melakukan tindakan represif kepada para pengunjuk rasa. Sedikitnya 180 pengunjuk rasa di Bandung terluka, sementara di Serang, Banten, 28 mahasiswa juga mengalami luka, bahkan hingga gegar otak. Kenyataan bahwa gas air mata dan kekerasan seperti aksi memukul dan menendang digunakan terhadap pengunjuk rasa yang tidak bersenjata sangatlah mengkhawatirkan, ucap Usman. Usman memandang gas air mata dan senjata yang tidak mematikan lainnya seperti peluru karet bisa menyebabkan cedera serius dan dalam beberapa kejadian menyebabkan kematian. Menurutnya, ketika senjata semacam itu digunakan harus sesuai dengan prinsip legalitas, prinsip keperluan, dan prinsip proporsionalitas. Berdasarkan laporan dari sejumlah lembaga bantuan di berbagai kota, ratusan pengunjuk rasa ditangkap dan ditahan oleh aparat kepolisian. Serang, Banten, 14 orang ditahan. Semarang, Jawa Tengah, 50 ditahan. Bandung, Jawa Barat, 75 orang ditahan. Sementara di Minahasa, Sulawesi Utara, 17 pengunjuk rasa juga sempat ditahan, walau kini telah dibebaskan. Aparat keamanan berkewajiban untuk menghormati hak untuk mengemukakan pendapat secara damai, dan bahkan jika kekerasan terjadi, hanya sedikit kekuatan yang perlu digunakan untuk mengatasinya, tegas Usman. Bahkan polisi juga dikabarkan mengintimidasi kelompok-kelompok yang berpergian dengan bus ke Jakarta, memerintahkan berbagai elemen masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak bergabung dengan massa lain di Jakarta. Mencegah orang bergabung dengan protes damai adalah pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Setiap orang berhak untuk bergabung dengan orang lain dan mengekspresikan pikiran mereka secara damai, cetus Usman. Selain itu, Amnesty International Indonesia juga mengingat pemerintah Indonesia untuk tidak melibatkan militer dalam penanganan demonstrasi, karena mereka tidak dilatih atau tidak dipersiapkan untuk menangani situasi seperti itu yang benar-benar asing bagi mandat dan misi perjuangan tentara. Jika secara khusus tentara ditempatkan untuk tugas ini, maka mereka harus sepenuhnya dilatih dan diperlengkapi untuk memenuhi pekerjaan ini sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia, terutama prinsip melindungi kehidupan, tunduk pada aturan yang sama seperti polisi reguler, dan harus ditempatkan di bawah pengawasan otoritas sipil, pungkasnya. Oke, pendapat saya mengenai artikel tersebut adalah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih represif itu. Represif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Contohnya seperti pelanggaran. Nah, dalam artikel tersebut dikatakan bahwa aparat melakukan tindakan represif, padahal aparat dilarang untuk bertindak represif. Ini terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa atau Protap Dalmas.
tidak mengenal ada kondisi khusus yang bisa dijadikan dasar aparat polisi untuk melakukan tindakan represif. Peraturan itu menandakan bahwa aparat yang dilarang untuk melakukan tindakan represif. Apalagi Amnesty mencatat ada banyak korban tindakan represif aparat, setidaknya 180 pengunjuk rasa di Bandung terluka. Sementara di Serang, Banten, 24 mahasiswa juga mengalami luka, bahkan hingga gegar otak. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam menyampaikan pendapat tentu boleh-boleh saja, dan itu merupakan pelaksanaan hak asasi manusia atas kemerdekaan berekspresi dan berkumpul secara damai. Bahkan sangat tidak benar apabila terdapat aparat yang mencegah orang lain bergabung dengan protes damai adalah pelanggaran terhadap hak asasi mereka seperti yang didapat dalam artikel tersebut. Dalam pelanggaran demonstrasi itu terdapat dasar hukum, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, 3. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 9 tentang tahun 2008, 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan, pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Yang kelima, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara. Nah, sarannya adalah aparat harus menaati dasar hukum dalam penanganan demonstrasi. Para mahasiswa itu hanya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka bela, maka dia menilai tidak sepantasnya para pahlawan rakyat ini diperlakukan secara tidak manusiawi. Penindakan secara tegas oleh aparat adalah hal yang dibutuhkan apabila demonstran mulai bertindak anarkis, bahkan berpotensi menimbulkan bahaya yang meluas. Karena demikian, kata dia, prosedur penindakan secara tegas oleh aparat harus dimaknai secara hati-hati dan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Aparat tidak boleh memperlakukan demonstran secara kasar. Aparat tentu harus melayani, melindungi para demonstran sesuai dengan fungsi Polri, yakni sebagai melayani, pelindung, dan pengayuh masyarakat. Komentar atau solusi saya, kita tentu tidak bisa menyalahkan aparat saja dalam hal ini. Banyak sekali terdapat demonstran yang bertindak anarkis dengan melempari aparat batu, kembang api, dan hal berbahaya lainnya. Tentu hal tersebut sangat tidak dibenarkan. Polisi juga merupakan manusia biasa yang sewaktu-waktu dapat terpancing emosinya. Untuk menghindari kerusuhan dalam demonstrasi, maka itu harus dimulai dari seluruh pihak. Para demonstran yang menyampaikan aspirasinya secara baik dan benar dan damai, para demonstran yang tidak bersikap represif seperti Polri di Tuban, Jawa Timur yang berhasil mengademkan masa penolakan Omnibus Law dengan cara membagikan bunga, air minum, dan permen secara gratis kepada demonstran sebagai wujud simpatik sehingga aksi berlangsung damai dan lancar. Dan media berita yang tidak melebih-lebihkan atau bahkan menimbulkan hoax. Warga negara yang baik pasti harus menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan benar pula. Dan cara kekerasan hanya akan memproduksi kebencian, sedangkan kasih sayang akan menuai penghormatan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara merintih dan berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matilda Unika Andrea dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menganalisis artikel mengenai penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia yang dilansir dari Kompasiana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang artikel tersebut, kita harus tahu dulu pengertian dari hak asasi manusia atau yang sering kita sebut HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, mencakup hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Yang tadi dibacakan itu dapat kita temukan di awal kita membuka artikel tersebut. Dan di artikel ini juga mengatakan bahwa ada 3 hak asasi manusia yang paling fundamental atau pokok, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki sesuatu. Tapi dalam perjalanan kehidupan manusia, hak asasi manusia digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi ekonomi, hak asasi peradilan, dan hak asasi sosial budaya. Dan dalam penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia, perangkat ideologi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus menjadi acuan pokok karena memiliki nilai-nilai dasar di dalamnya. Artikel ini juga mengatakan bahwa keinginan pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia adalah untuk menjaga dan melindungi setiap hak yang terdapat pada orang lain yang tertanam sejak lahir yang diberikan oleh Yang Maha Esa. Tetapi realitanya berbeda dengan apa yang diinginkan. Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sudah ada sejak dulu, bahkan setelah reformasi. Pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia adalah peristiwa Trisakti, peristiwa pembunuhan Munir, tragedi bom Bali, dan masih banyak lagi kasus-kasus dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Peristiwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, namun harus dijadikan pelajaran yang berharga bagi Indonesia. Yang dimakan dari kejadian ini tidaklah sedikit, namun ribuan, bahkan jutaan orang yang mati tanpa mereka memiliki hak mereka, hak untuk hidup dan hak kebebasan. Seakan hidup mereka diremehkan, bahkan diperlakukan secara tidak adil. Artikel ini juga dikatakan bahwa baru-baru ini Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengeluarkan catatan merah akan sejumlah kasus pelanggaran yang belum diselesaikan pada era Jokowi. Komnas HAM mencatat ada 3 jenis pelanggaran HAM yang belum tergarap pada 4 tahun masa kepresidenan. Pertama, yaitu penuntasan HAM berat masa lalu yang dijanjikan Jokowi pada masa awal ia menjabat. Yang kedua, konflik sumber daya alam dan agraria yang mencuat terus bersamaan dengan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo, Yogyakarta, di mana banyak masyarakat yang masih menolak dan banyak keluarga yang tetap ingin tinggal di sana dan tidak ingin meninggalkan rumahnya. Ketiga adalah kasus intoleransi dan kebebasan berekspresi, yaitu penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur yang sampai sekarang belum menemukan titik terang. Kita belajar dari peristiwa-peristiwa tadi, pelanggaran HAM di Indonesia, ada 2 faktor yang mendukung terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama adalah faktor diri sendiri, yaitu keegoisan kita. Dan yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Faktor itu kita belajar bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus tetap mengikuti peraturan-peraturan negara dan mendukung pemerintahan Indonesia. Dan untuk pemerintahan Indonesia juga harus mengambil tindakan dan sikap yang serius dalam menegakkan HAM agar benar-benar tercapai sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviano Rosalba dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menganalisis tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia yang masih berkaitan dengan COVID-19 ini ya. Siapa sih yang tidak tahu tentang wabah ini yang sudah ada di berbagai negara, karena ini sifatnya pandemi. Dari judulnya, artikel ini menjelaskan tentang wabah COVID bukan alasan untuk mengorbankan HAM dan demokrasi. Artikel tersebut mencatat sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam pandemi COVID-19 ini. Dipantau dari bulan Januari hingga April 2020.
Seperti saya akan membahas 2 poin ya di sini. Yang pertama, hak atas standar kesehatan tertinggi. Memiliki hak atas standar kesehatan tertinggi. Maksudnya apa? Kita ini berhak mendapatkan kualitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan yang memadai. Buktinya, dari berbagai rumah sakit rujukan COVID-19, kontras.org ini masih menemukan permasalahan nih, seperti akses informasi yang minim, kurangnya tenaga kerja medis, lalu sarana dan prasarananya kurang memadai. Yang menjadi pertanyaan, kemana perginya dana-dana tersebut? Entahlah. Jadi kan susah kalau misalkan pikir lagi, misalkan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatannya aja masih kurang memadai. Ini kan berbahaya banget bagi siapa? Bagi korban yang terpapar virus dan bagi tenaga medisnya juga. Sudah tenaga medisnya kurang, ditambah fasilitas yang minim, lalu ya, dan seharusnya yang harus diutamakan itu pelayanan kesehatan ya, karena apa? Mereka ini kan garda terdepan atau barisan paling terdepan untuk melawan COVID-19. Maaf, bukan melawan, untuk mengobati ya. Seharusnya pemerintah harus lebih lebih memperhatikan atas fasilitasnya gitu loh. Kasihan aja misalkan di kota-kota besar dokter menggunakan APBD yang layak, sedangkan di kota-kota yang jauh dari ibu kota menggunakan jas hujan. Kan ada yang pakai sepatu boot untuk ke sawah, itu kan aduh miris sekali ya. Lalu yang kedua adalah hak untuk bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi. Maksudnya gimana? Jadi di masa pandemi ini menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu. Nih, salah satunya tenaga kesehatan. Banyak tenaga kesehatan yang dikucilkan. Kok bisa? Karena kurangnya wawasan dan pengetahuan dari masyarakat. Jadi mereka berpikir orang yang berdampingan dengan virus tersebut ini mampu menularkan. Jadi mereka ini takut. Seharusnya orang seperti itu tuh didukung, lalu diberi semangat, dirangkul, tapi bukan dirangkul seperti ini. Jaga jarak tetap. Maksudnya sebenarnya kita tuh harusnya saling mengingatkan. Petugas kesehatan harusnya mengingatkan kepada kita untuk jaga jarak dan menjaga kesehatan. Lalu kita juga mendukung untuk tenaga kesehatan untuk selalu semangat dan selalu sehat gitu loh. Sama-sama mendukung aja. Soalnya di berita ada tenaga kesehatan, dokter atau perawat, dia itu diusir dari pemukimannya karena warganya tahu si orang ini itu melayani atau menjadi petugas kesehatan tentang merawat orang yang terkena virus COVID ini. Jadi kasihan banget. Hati nuraninya di mana? Gitu. Gak logis gitu orang kayak gitu. Kasihan kan. Lalu kasus yang kedua pernah saya melihat di berita. Jadi ada wanita yang bekerja di Jakarta kan zona hitam. Lalu pulang kampung ke daerah Jawa Timur kalau nggak salah, diusir bukan sama warganya tapi sama keluarganya sendiri. Nggak mau keluarganya karena takut. Itu kan astagfirullah sekali. Assalamualaikum. Astagfirullah kan. Lalu diskriminasi keluarga korban virus yang terpapar. Jadi yang terkena itu misalkan si bapaknya, tapi yang terkena yang terkena diskriminasi yaitu satu keluarga yang menjadi korban. Jadi kesimpulannya dari artikel tersebut yang saya analisis itu, jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan untuk menghilangkan hak asasi manusia gitu. Nggak boleh, udahlah, stop sampai situ aja. Kalau ada warga yang terpapar COVID,
kita dukung, kita beri semangat, dan kita doakan semoga cepat sembuh. Lalu jika ada tenaga medis, kita bantu, doakan, dan semangat. Jangan lupa kita juga harus jaga jarak dan jaga kesehatan kita sendiri gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninggita Nurmulyana dari kelas 12 IPS 2 akan mengulas tentang artikel-artikel penangkapan pelaku yang dilakukan oleh Polri. Sudah diketahui pada tanggal 5 Oktober sudah dilakukan sidang paripurna RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law dan sudah disahkan dengan draft berhalaman 905. Dan pada tanggal 9 Oktober sudah beredar kembali draft yang berhalaman 1052. Dan pada tanggal tersebut, Bapak Jokowi sudah mengklarifikasi bahwasannya ada 12 pasal yang hoax atau berita kebohongan. Dan di mana pasal-pasal tersebut sudah tidak benar. Dan pada tanggal tersebut, Divisi Humas Polri yaitu Bapak Argo Yuwono sudah menangkap pelaku penyebar hoaks atau berita kebohongan yang berinisial FD, umur 36 tahun. Dan Bapak Awi sudah diwawancarai oleh Kompas TV di mana ditanyakan bahwa dari mana Polri tahu bahwa pelaku itu hoaks, pelaku menyebar hoaks, dari mana ada dasarnya, tidak. Dan video tersebut Bapak Awi menjelaskan bahwa dia sudah tidak pegang dan dia tidak bisa memberitahu kepada kami yang benar itu berapa halaman, 905 atau 1052 halaman. Dan pada tanggal 12 Oktober juga beredar kembali draft yang berhalaman 135. Dan pada malamnya tersebut ada 812 halaman yang sudah dikasihkan oleh Bapak Jokowi. Mengapa halaman tersebut sangat drastis dari 1000 ke 812 halaman? Karena dari Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan pengetikan masuk ke Sekretaris Jenderal dan harus memakai legal paper, sehingga besar tipisnya 1000 halaman itu bisa saja. Dan yang kedua itu pembakaran kejagung berasal dari rokok bangunan, diliput dari CNN Indonesia. Dan polisi sudah menangkap pelaku pembakaran kejagung tersebut, yaitu kuli bangunan yang merokok di bangunan kejagung tersebut. Dari artikel Voi ID, CCTV kebakaran, dan itu sulit Polri menemukan pelaku pembakaran tersebut. Tetapi polisi bisa melakukan tersebut. Apakah salah tangkap atau memang benar? Dan yang ketiga adanya pelaku pembakaran halte Sarinah. Di Mata Najwa sudah diposting di video YouTube ada 62 menit sebelum pembakaran halte Sarinah. Dan itu Mata Najwa hebat sekali bisa menemukan beberapa orang yang pelaku pembakaran halte Sarinah. Dan itu sudah ada ciri-cirinya ketika tim Mata Najwa ke Polri, dan itu beda sekali yang ditangkap oleh polisi. Ciri-cirinya sangat beda, tidak ada yang sama. Dan dari manakah Polri menangkap pelaku? Saya sangat yakin kepada polisi Republik Indonesia bisa mengatasi masalah dan menangkap pelaku-pelaku yang baik. Jangan salah tangkap, dan banyak sekali korban-korban yang salah tangkap. Karena memang salah tangkap itu bisa membuat korban
kayak sehingga dipukuli karena tidak bisa menjawab. Dan semoga karena mata Najwa ini sudah membuka mata kita bahwasannya polisi itu menangkap tersangka jangan hanya main-main saja, melainkan harus berdasarkan fakta-fakta. Saya Ningita Nurmulyana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.